Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, selamat datang di channel Yeni Rahma. Oh ya anak-anak, pada video kali ini Bu Yeni akan menjelaskan materi lingkaran yang mana kita akan membuat persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Selanjutnya kita juga akan menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, yang pertama membuat persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R, maka persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sedangkan untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari R kemarin kan persamaannya hanya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi bedanya di sini kalau pusatnya A, B menjadi X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Yang pertama di sini contoh soalnya adalah persamaan lingkaran. Kalian disuruh membuat persamaan lingkaran dengan pusat A 4,3 dan jari-jarinya 6. Nah, maka untuk menyelesaikan kita analisis dulu dari titik A 4,3. Di situ berarti kan kita ketahui tadi kan dengan pusat A, B. Berarti dari sini A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 3, dan jari-jari berarti R-nya sama dengan 6. Kalau sudah, tinggal kita substitusi ke rumus. Rumusnya tadi kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita ganti X dikurang 4 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat hasilnya 36. Jadi ada yang 6 kuadrat atau langsung kita ganti menjadi 36. Nah, ada yang selesai sampai sini. Ini sudah dapat penyelesaian. Ada juga yang kalau di pilihan ganda itu minta sampai ini dijabarkan lagi. Kalau ini dijabarkan lagi berarti X dikurangi 4 kuadrat hasilnya kan X kuadrat dikurang 8X ditambah 16. Untuk Y dikurang 3 kuadrat kan berarti Y kuadrat dikurang 6X ditambah 9. 36-nya kita pindah ruas jadi negatif 36 sama dengan 0. Dari sini peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8X dikurangi, oh maaf anak-anak, ini tadi bukan X ya tapi Y seharusnya, maaf. Jadi dikurangi 6Y, 16 ditambah 9 dikurangi 36, maka hasilnya adalah negatif 11 sama dengan 0. Nah, selesai sampai di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, kalian disuruh membuat persamaan lingkaran dengan pusat B 5, negatif 1. Nah, dia melalui titik P negatif 1,7. Oke, dari sini bisa kita analisis. Dari titik B 5,-1 berarti dari situ kita tahu A-nya adalah 5, B-nya sama dengan negatif 1. Nah, karena dia melalui titik P min 1,7, maka dari titik P ini berarti kita peroleh X1-nya sama dengan negatif 1 dan Y1-nya sama dengan 7. Nah, kalau kalian ketemu soal model seperti ini, maka rumus untuk membuat persamaan lingkarannya adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan
X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat. Nah, jadi di sini yang dijabarkannya itu di R ya. R-nya penjabaran lagi. Jadi X1-nya diganti negatif 1, Y1-nya diganti dengan 7. Sehingga kita peroleh X dikurang 5 kuadrat ditambah Y. Karena di sini saya tulis dulu ya, dikurang min 1 kuadrat sama dengan X1-nya kita ganti negatif 1 dikurang 5 kuadrat ditambah 7 dikurang negatif 1 kuadrat. Sehingga dari sini kita peroleh X min 5 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan, ini adalah negatif 6 kuadrat, hasilnya 36, ditambah 7 negatif-negatif berarti jadi plus 8 kuadrat 64. Sehingga kita peroleh bentuk persamaan lingkarannya adalah X kuadrat dikurang 5, X dikurang 5 kuadrat, Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 100. Nah, selesai. Sudah kita peroleh. Jangan lupa ya, ini untuk rumus persamaan lingkaran jika diketahui pusat A, B dan melalui sebuah titik X1, Y1. Sudah, kita lanjut ke contoh nomor 3. Tentukan pusat dan jari-jari jika diketahui persamaan lingkarannya X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9. Ini gampang sekali ya. Dari sini rumusnya sendiri kan kita tahu X min A. Sedangkan di sini diketahui persamaan lingkarannya adalah X ditambah 3. Berarti otomatis A-nya negatif 3. Kalau dari sini Y min 2. Karena rumusnya sendiri adalah Y min B, sehingga kita peroleh B-nya sama dengan 2. Sedangkan ini adalah R kuadrat, sehingga R-nya sama dengan akar 9, yakni sama dengan 3. Jadi kalau ditanyakan pusat, maka pusatnya adalah negatif 3,2. Sedangkan kalau ditanya jari-jari, jari-jarinya sama dengan 3. Selesai. Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 4. Contoh nomor 4, yakni kalian disuruh membuat persamaan lingkaran yang diketahui diameter, gimana diameternya AB dengan koordinat A 1,5 dan koordinat B-nya 9, negatif 1. Nah, kalau seperti ini, kita berarti perlu mencari pusat sama jari-jari. Setelah itu kita buat persamaan lingkarannya. Nah, untuk mencari pusat sendiri, rumusnya adalah XA ditambah XB dibagi 2. Ini untuk koordinat X, sedangkan untuk koordinat Y, YA ditambah YB dibagi 2. Ini untuk pusat. Sedangkan untuk jari-jari, rumusnya adalah setengah akar XB dikurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat. Oke. Sekarang kita coba kerjakan. Nah, karena di situ kita ketahui titik A-nya adalah 1,5, maka dari itu dari sini kita peroleh XA sama dengan 1, YA sama dengan 5.
Sedangkan dari titik B 9, negatif 1, sehingga XB sama dengan 9, YB sama dengan negatif 1. Oke, tinggal kita substitusi ke sini. Kita cari pusatnya, maka pusatnya adalah XA ditambah XB 1 ditambah 9 dibagi 2, YA ditambah YB 5 dikurang 1 dibagi 2. Dari sini kita peroleh hasilnya adalah 5,2. Jadi kita sudah tahu pusatnya 5,2. Untuk jari-jarinya berarti setengah akar XB 9 dikurang XA 9 kurangi 1 kuadrat ditambah YB min YA negatif 1 dikurang 5 kuadrat. Maka diperoleh hasilnya adalah setengah 9 dikurangi 1 berarti 8, 8 kuadrat 64 ditambah negatif 1 negatif 5 negatif 6 dikuadratkan hasilnya adalah 36. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah setengah akar 100. Kita tahu akar 100 adalah 10. 10 dikali dengan setengah maka hasilnya adalah 5. Jadi di sini kita peroleh pusatnya 5,2 dan jari-jarinya 5. Tinggal kita buat persamaan lingkaran, rumusnya masih ingat ya, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita substitusi X min 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X min 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 25. Selesai. Gimana? Sampai sini paham anak-anak? Oke. Ya, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini ada contoh 5. Contoh 5-nya yakni persamaan lingkaran dengan pusat C 2,3 dan menyinggung sebuah garis. Nah, untuk menyinggung sebuah garis, 8x ditambah 6y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini ada rumus untuk mencari nilai R-nya. Yang mana rumus untuk mencari nilai R sama dengan mutlak A besar A kecil ditambah B besar B kecil ditambah C dibagi akar A besar ditambah B besar kuadrat. Nah, apa itu A besar A kecil, B besar B kecil? Oke. Nah, untuk A kecil B kecil kita tahu kita peroleh dari pusat. Pusat kan A kecil, B kecil. Sehingga kalau dari sini kita lihat dari C 2,3. Sehingga kita tahu A-nya 2, B-nya 3. Sedangkan untuk A besar A kecil kita peroleh dari persamaan garis. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, dan kita tahu dari soal ini adalah 8x dikurangi 6y ditambah 10 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh A besarnya 8, B besarnya negatif 6, dan C-nya sama dengan 10. Langsung kita substitusi ke sini. Berarti 8 dikali 2 ditambah negatif 6 dikali 3 ditambah 10. Dibagi akar 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Ini dikuadratkan. Oke, sampai sini.
Paham ya anak-anak ya? Kita sederhanakan lagi, 8 kali 2, 16. 6 kali 3, min 6 kali 3 adalah negatif 18, ditambah 10, dibagi 8 kuadrat, 64, ditambah negatif 6 kuadrat, 36. Sehingga sini sama dengan 16 dikurangi 18 ditambah 10, maka hasilnya adalah 8. Akar 64 ditambah akar 36 adalah akar 100. Dikuadratkan, sehingga hasil R-nya adalah 64 per 100. Kita peroleh R-nya adalah 64 per 100. Sini kita buat persamaan lingkaran. Yang mana kita tahu rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti tinggal kita substitusikan saja. Hasilnya maaf, ini rumusnya R kuadrat ya. Sehingga tinggal kita substitusi di sini, maka diperoleh X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 64 per 100. Bisa juga sampai sini, bisa juga 100-nya kita pindah jadi 100 dikali X min 2 kuadrat ditambah 100 dikali Y min 3 kuadrat sama dengan 64. Oke, selesai. Selanjutnya kita ke contoh nomor 6. Sini untuk contoh nomor 6, kita akan menjelaskan tentang persamaan lingkaran yang berpusat di C 2,3 dan menyinggung sumbu X. Nah, kita tahu C 2,3 berarti pusatnya adalah 2,3, yang mana A-nya 2 dan B-nya 3, sama seperti nomor 5. Lah, untuk yang model seperti ini lebih gampang kalau kita gambar. Nah, kita tahu di situ pusatnya X-nya 2, Y-nya 3. Ini 2, yang ini 3. Berarti di sini adalah pusatnya, di sini C 2,3. Nah, lingkaran ini menyinggung sumbu X, berarti dia menyinggung seperti ini. Nah, kalian disuruh buat persamaan lingkaran. Nah, dari sini kan terlihat jelas. Kita sudah tahu pusat, berarti kita cuma tinggal butuh jari-jari. Terlihat jelas di sini adalah jari-jarinya. Ini panjangnya sejauh 3. Sehingga kita tahu R-nya sama dengan 3. Tinggal kita buat persamaannya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga X min, dari sini C-nya 2,3. Berarti ini A, yang ini B. Jadi X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, selesai. Paham ya anak-anak ya, untuk membuat persamaan lingkaran dengan pusat A, B.
Oke, lanjut kita bagian B, yakni menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, untuk kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3, di dalam, pada lingkaran, dan satunya di luar lingkaran. Nah, untuk yang di dalam lingkaran, berarti ini ada sebuah lingkaran dengan pusat A, B di dalam, berarti sembarang. Misal di sini ada titik P. X1, Y1. Nah, ini berarti titiknya berada di dalam pusat lingkaran. Selanjutnya, untuk yang pada, berarti titiknya itu pas pada garis lingkarannya. Ini ada lingkaran dengan pusat A, B. Nah, kalau pada berarti titiknya berada di sini. Titik P, X1, Y1. Berarti pas berada di garis lingkaran, itu artinya pada. Selanjutnya, untuk yang di luar, kalau ada lingkaran pusat A, B. Nah, titiknya boleh di sini, boleh di sini. Pokoknya tidak berada di lingkaran dan juga tidak pada lingkaran. Sembarang dia berada di luar lingkaran. Itu untuk gambarannya. Sedangkan untuk cara ngecek, kapan kita tahu titiknya berada di lingkaran, kapan kita tahu titiknya pada lingkaran ataupun di luar lingkaran. Nah, ketika titik berada di dalam lingkaran, kita tahu rumusnya kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kapan dia berada di dalam lingkaran? Titik P berada di dalam lingkaran ketika X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat itu kurang dari R kuadrat. Jadi kuncinya ini kurang dari R kuadrat. Sedangkan kalau pada berarti X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau pada pas berarti tanda penghubungnya sama dengan. Sedangkan kalau titiknya di luar, berarti nanti persamaannya adalah X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat. Dia nilainya akan lebih dari R kuadrat. Tanda penghubungnya adalah lebih dari. Oke, jadi titik yang diketahui tinggal kita substitusi ke persamaan lingkaran. Kuncinya ada yang lebih dari, ada yang sama dengan, ada yang kurang dari. Oke, di sini ada contoh. Contoh yang pertama, yakni tentukan posisi titik terhadap lingkaran. Nah, untuk yang A, titik P 1,1 terhadap lingkaran X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9. Berarti dari sini kita tahu ini adalah X1, ini Y1. Tinggal kita jawab. Untuk yang A, langsung kita substitusi. Berarti 1 ditambah 3 kuadrat ditambah 1 dikurang 2 kuadrat. Nah, dari sini kita cek 1 tambah 3 adalah 4. 4 kuadrat 16. 1 dikurangi 2 negatif 1, negatif 1 kuadrat 1. Maka hasilnya adalah 17. Nah, di sini R-nya adalah 9. Nah, 17 sama 9 lebih besar. Jadi kalau lebih besar berarti kesimpulannya titiknya
berada di luar lingkaran. Gampang ya. Oke, lanjut yang B. Ini X1-nya negatif 1, Y1-nya adalah 1. Tinggal kita substitusi. X1-nya negatif 1 ditambah 3 kuadrat ini ditambah Y1 dikurang 2 kuadrat sama dengan 16. Oh maaf, R-nya nanti ya. Dari sini kita sederhanakan, negatif 1 tambah 3 adalah 2. 2 kuadrat 4. Ditambah 1 dikurangi 2, negatif 1 kuadrat 1. Jadi sama dengan 5. 5 hubungannya sama 16. Berarti kurang dari 16. Kalau kurang dari berarti titik di dalam lingkaran. Oke. Yang selanjutnya, yang C, ini X1-nya adalah 3, Y1-nya 5. Persamaan lingkarannya. Berarti tinggal 3 dikurang 3 kuadrat ditambah 5 dikurang 2 kuadrat. Nah, 3 dikurangi 3 adalah 0. Ditambah 5 dikurangi 2, 3 kuadrat 9. Ya, 9. Titik-titik dengan 9. Nah, ini kan sama dengan. Kalau sama dengan berarti kesimpulannya titik berada pada lingkaran. Gampang sekali kan anak-anak? Ini hanya untuk ngecek kedudukan titik. Lanjut kita ke contoh yang kedua. Tentukan nilai A agar titik M, A, akar 3 terletak pada lingkaran. Nah, kalau soal model seperti ini, titik M berarti ini kan X1, yang ini Y1. Tinggal kita substitusi, berarti X ditambah 4, berarti A ditambah 4 kuadrat, ditambah Y kuadrat, berarti akar 3 kuadrat sama dengan 12. Dari sini A ditambah 4 kuadrat kita jabarkan jadi A kuadrat ditambah 8A ditambah 16 ditambah akar 3 kuadrat 3 sama dengan 12. Dari sini A kuadrat ditambah 8A, 16 tambah 3 adalah 19. 12 pindah ruas jadi dikurangi 12, maka hasilnya adalah 7. Dari sini tinggal kita faktorkan, yakni A ditambah 7 dan ditambah 1, sehingga diperoleh A sama dengan negatif 7 atau A sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya A adalah negatif 7 atau A sama dengan negatif 1. Oke, paham ya? Selesai. Contoh yang terakhir, tentukan batas nilai A agar untuk yang A titik P terletak di dalam lingkaran. Nah, di sini kita tahu kan ini X1, yang ini Y1. Terletak di dalam lingkaran. Kita tahu kalau terletak di dalam lingkaran berarti harus kurang dari R. Berarti langsung saja X-nya kita ganti min A ditambah 3 kuadrat ditambah 1 dikurang 3 kuadrat kurang dari R atau kurang dari 8. Di sini R-nya 8. Dari sini tinggal kita jabarkan, ini hasilnya adalah A kuadrat dikurangi 6A ditambah 9. 1 dikurangi 3 adalah negatif 2 kuadrat, hasilnya 4.
8 kita udah luas, jadi negatif 8 kurang dari 0. Sehingga A kuadrat dikurangi 6A, 9 tambah 4 dikurangi 8, maka hasilnya adalah plus 5. Dari sini kita faktorkan negatif 5 dan negatif 1. Nah, kita peroleh titiknya negatif 5 sama negatif 1. Karena di sini yang kuadrat adalah plus, maka kita mulai dari sini plus, min, plus. Karena di sini yang diminta adalah kurang dari, maka kita pilih yang negatif. Sehingga nilai A-nya berada di antara lebih dari negatif 5 dan kurang dari negatif 1. Oh, maaf ya, ini kan negatif, berarti yang sini positif. Saya ulangi lagi aja. Dari sini kan diperoleh A sama dengan 5 atau A sama dengan 1. Berarti sini 1, sini 5. Karena di sini yang kuadrat adalah positif, maka positif, negatif, positif. Karena kurang dari, kita pilih yang negatif. Sehingga nilai A lebih dari 1 dan kurang dari 5. Selesai. Ini untuk yang A. Selanjutnya kita kerjakan untuk yang B. Berarti ini X1-nya A, Y1-nya juga A. Persamaan lingkarannya ini. Berarti tinggal A ditambah 1 kuadrat ditambah A dikurang 1 kuadrat sama, maaf, karena ini terletak di luar. Kalau di luar lingkaran berarti kan lebih dari R atau lebih dari 4. Kita jabarkan, yakni A kuadrat ditambah 2A ditambah 1 yang belakang. A kuadrat dikurang 2A ditambah 1 dikurang 4 lebih dari 0. Di sini A kuadratnya ada 2, berarti 2A kuadrat. Ini habis. Berarti 1 tambah 1 dikurang 4, maka negatif 2 lebih dari 0. Karena sama-sama ada 2, kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh A kuadrat dikurang 1 lebih dari 0. Dari sini kita faktorkan, faktornya adalah A plus 1 dan A min 1 sama dengan 0. Kita buat garis bilangannya, di sini A sama dengan negatif 1, A sama dengan 1. 1 sama 1 plus min plus, karena lebih dari kita pilih yang positif, sehingga A kurang dari negatif 1 dan A lebih dari 1. Selesai. Sekian penjelasan dari Bu Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.